Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja selesai melaksanakan sholat asar di masjid beliau. Tiba-tiba datang orang asing yang berasal dari luar kota Madinah. Terlihat orang ini wajahnya yang lesu, pakaiannya yang lusuh. Dia sedang dilanda kesusahan, kesulitan. Orang ini berujar, berkata, "Ya Rasulullah, hamba minta bantuanmu ya Rasulullah." "Mengapa, wahai orang asing? Hamba kelaparan, hamba minta diberi makan. Hamba tidak berpakaian, artinya pakaian hamba sudah lusuh rusak. Hamba minta diberikan pakaian. Rumah hamba berada di tempat yang jauh. Hamba mohon diberikan kendaraan untuk pulang ke rumah." Rasulullah berpikir sejenak. Beliau menjawab, "Wahai orang asing, saya tidak punya apa-apa untuk saya berikan kepadamu. Tetapi," sabda beliau, "ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih." Orang yang menunjukkan kepada satu kebaikan adalah sama dengan pelaku kebaikan tersebut. Pergilah engkau ke rumah yang ada di sana, sambil menunjuk rumah Sayyidatuna Fatimah. Orang-orang di rumah itu adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya cinta kepada mereka. Rasulullah meminta Sayyiduna Bilal untuk membawa orang ini ke rumah Sayyidatuna Fatimah, pergi mencari bantuan, pertolongan. Sesampainya di rumah Sayyidatuna Fatimah, setelah mengucapkan salam, mengetuk pintu, Sayyidatuna Fatimah menjawab salam dari dalam rumah beliau dan bertanya, "Siapa yang mengetuk pintu?" "Saya ya Fatimah, tamu ayahmu, tamu Rasulullah, datang kemari untuk meminta bantuanmu." Sayyidatuna Fatimah keluar. Ternyata ada orang yang datang meminta bantuan, meminta pertolongan. "Ada apa gerangan, wahai orang asing?" "Saya adalah tamu ayahmu, wahai Fatimah. Bantulah saya, berilah kepada saya makan, berilah kepada saya pakaian, berikan kepada saya kendaraan. Rumah saya jauh dari tempat ini." Sayyidatuna Fatimah berpikir, entah apa hikmah Rasulullah menyuruh orang ini untuk datang kepada saya, padahal keadaan saya tidak jauh berbeda dengan keadaan beliau. Sayyidatuna Fatimah masuk ke dalam kamar mencari sesuatu yang berharga, yang kira-kira bisa mengeluarkan orang ini dari kesulitan yang sedang dia hadapi. Pandangan beliau tertuju kepada kulit kambing yang sudah kering, di mana kulit kambing yang kering ini menjadi alas tidur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Beliau menghaturkan kulit kambing yang kering tersebut kepada orang asing. Orang asing ini berkata, "Ya Fatimah, saya lapar. Saya tidak membutuhkan ini. Dan kalaupun kulit kambing ini saya jual di pasar, ini tidak laku ya Fatimah." Sayyidatuna Fatimah berpikir lagi, apa yang bisa saya berikan kepada orang ini? Dan muslimin muslimat dimanapun berada, beliau masuk, beliau mencari sesuatu. Di dapur tidak ada apa-apa. Beliau berpikir sejenak, satu-satunya barang berharga yang beliau miliki adalah seuntai kalung. Konon kalung ini dalam satu riwayat adalah peninggalan ibunda beliau Sayyidatuna Khadijah. Dalam riwayat yang lain, kalung ini adalah hadiah dari Fatimah binti Hamzah radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau mencopot kalung beliau, kalung emas, dan diberikan kepada orang asing tersebut.
orang asing ini sangat bahagia. Ia kembali menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah didoakan oleh Sayyidatuna Fatimah. Ini yang bisa saya berikan kepadamu, wahai orang asing. Semoga Allah memberikan berkah bagimu. Setelah Rasulullah menerima kedatangan orang ini dengan membawa seuntai kalung milik putrinya, bagaimana orang asing? Apa yang engkau dapatkan di sana? Ya Rasulullah, saya diberikan seuntai kalung oleh putri Tuan. Kemudian dia berdoa, ya Rasulullah, dengan berkata, semoga Allah memberimu keberkahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji putrinya dengan pujian yang baik. Alangkah beruntungnya engkau, wahai orang asing. Engkau didoakan oleh pemimpin perempuan dari keturunan Adam alaihi wassalatu wassalam. Terus sekarang bagaimana, wahai orang asing? Saya akan menjual kalung ini, ya Rasulullah. Siapakah yang sanggup membelinya di antara para hadirin? Rasulullah bertanya kepada orang-orang yang hadir di sana. Hamba, ya Rasulullah, jawab sahabat Ammar bin Yasir. Baik, berapa engkau akan menjual kalung ini, wahai orang asing? Saya akan menjualnya, ya Rasulullah. Cukup saya diberi makan, saya diberikan minum, diberikan pakaian, diberikan kendaraan untuk saya bawa pulang. Tidak lebih dari sekedar itu, ya Rasulullah. Bagaimana Ammar bin Yasir? Saya sanggup, ya Rasulullah, hamba sanggup. Orang ini dibawa ke rumah sahabat Ammar bin Yasir. Yang sahabat Ammar bin Yasir, kita sama-sama maklum, beliau adalah berasal dari seorang yang hidupnya pun penuh dengan kekurangan. Tetapi sekarang beliau memiliki beberapa harta yang beliau peroleh dari pembagian harta rampasan di Perang Khaybar. Jadi harta beliau berasal dari ghanimah Perang Khaybar. Sahabat Ammar bin Yasir memberi makan, minum orang ini. Kemudian beliau menyuruh orang ini untuk mandi di kamar mandi beliau. Kemudian diberinya orang ini pakaian dan seekor unta pun ditambah dengan uang 20 dinar, uang emas. Setelah itu, kalung ini berpindah tangan kepada sahabat Ammar bin Yasir. Orang Arab tadi, yang tadinya kelaparan, kemudian pakaiannya penuh tambalan, berjalan kaki, sekarang sudah punya kendaraan, perutnya sudah kenyang, tidak lagi kelaparan. Kemudian dia sangat bahagia. Sahabat Ammar bin Yasir, beliau memiliki seorang budak yang beliau peroleh dari ghanimah Perang Khaybar juga, yang bernama Saham. Beliau memerintahkan kepada Saham untuk menyerahkan kalung tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus menghadiahkan si Saham ini kepada Rasulullah. Wahai Saham, sampaikan kalung ini kepada baginda Rasul, berikan kepada beliau. Dan engkau, wahai Saham, aku hadiahkan engkau kepada baginda Rasul. Saham pergi menghadap baginda Rasul. Ya Rasulullah, ini kalung dari majikan hamba, Ammar bin Yasir. Saya diperintah untuk menghaturkannya kepadamu, wahai Rasulullah. Dan saya adalah hadiah dari beliau kepada engkau, ya Rasulullah. Rasulullah memperhatikan sejenak, ternyata kalung itu adalah kalung milik putri beliau. Saham, berikan kalung ini kepada Fatimah. Dan engkau, aku hadiahkan kepada Fatimah. Saham berangkat lagi, pergi ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Wahai Fatimah, ini kalung adalah hadiah dari baginda Rasul dan saya pribadi sudah dihadiahkan oleh Rasulullah kepada engkau, wahai Fatimah.
Sayyidatuna Fatimah menerima kalung tersebut dan beliau berkata, "Saham, dengan ini kamu saya merdekakan, tidak lagi menjadi budak." Saham tersenyum bahagia. "Kenapa engkau tersenyum, wahai Saham?" "Fatimah, bagaimana saya tidak akan bahagia? Kalung ini memiliki barokah yang luar biasa. Atas izin Allah, atas izin Allah, berkah kalung ini, orang yang tadinya kelaparan menjadi kenyang. Orang yang tadinya berpakaian penuh tambalan memiliki pakaian yang baik, pakaian yang bagus. Orang yang tadinya tidak memiliki kendaraan sekarang memiliki kendaraan. Dan orang yang tadinya berasal dari seorang budak, berkah kalung ini, dia menjadi orang yang merdeka. Alangkah berkahnya kalung ini, wahai Fatimah." Inilah muslimin muslimat dimanapun berada. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau putri Rasulullah yang sudah terdidik di rumah kenabian, sehingga banyak sekali keteladanan yang beliau tinggalkan untuk kita, yang beliau wariskan untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau, kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan pengajian singkat ini bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.